Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelompok 3, Angkatan 2 Latsar CPNS Kemensos tahun 2021. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Alhamdulillah sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi santai saja terkait tugas hari ke-8, yaitu penerapan best dan bad practice pelayanan publik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3, yaitu ada Mbak Muji, ada Mbak Wulan, dan ada Mbak Fasia, serta saya sendiri, Gufron. Lanjut ke materi saja. Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Kita sebagai seorang ASN, seyogyanya memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah yang selama ini sering kita dengar akan menghilang seiring dengan meningkatnya profesionalitas kerja ASN untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video tentang penerapan pelayanan publik. Oke, kita lihat videonya ya. Ribuan warga memadati depan Poltekkes Kemenkes Kupang pada pagi tadi untuk mengikuti vaksinasi yang digelar oleh pihak Poltekkes. Untuk bisa mendapatkan nomor antrian, sebagian warga malah merusak pagar hingga berhamburan ke halaman depan Poltekkes ini. Ribuan warga yang ingin mendapat vaksinasi dengan tidak mematuhi protokol kesehatan ini akhirnya dibubarkan tim Satgas COVID-19 Kota Kupang. Oke, setelah melihat video barusan, gimana nih menurut teman-teman? Jika dikaitkan dengan nilai-nilai manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Coba nih, siapa yang mau menanggapi dari yang pertama, yaitu manajemen ASN? Ayo, siapa yang mau duluan? Gufron, saya coba pertama menanggapi video ya. Video yang barusan kita tonton tentang apa tadi itu tentang pelayanan publik lah ya. Saya coba tanggapin dari sisi manajemen ASN-nya. Nah, menurut saya dalam pelaksanaan pemberian vaksin di Kupang tadi sepertinya dari segi perencanaan kegiatannya masih dirasa kurang ya atau belum matang. Ke pihak penyelenggara itu belum merumuskan keadaan saat itu seperti apa dan tidak mengidentifikasi hambatan atau akibat yang akan timbul dari kegiatan yang mereka lakukan. Apalagi seperti kita tahu kan, saat ini orang berlomba-lomba untuk mencari vaksin. Dengan adanya kegiatan yang mereka lakukan itu pasti akan melibatkan antusiasme warga yang pastinya sangat tinggi. Nah, dari video tersebut juga itu sebenarnya pihak penyelenggara sendiri sudah memiliki orientasi untuk melayani masyarakat sebenarnya melalui kegiatan pemberian vaksin. Tetapi kemudian tidak mereka kolaborasikan dengan kompetensi untuk berinovasi sehingga pelayanan itu menjadi tidak profesional. Nah, sebagai tambahan informasi nih, pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin, Presiden Jokowi meluncurkan core value dan employer branding untuk ASN. Core value-nya itu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan employer brandingnya itu bangga melayani bangsa. Nah, dari core value dan employer branding tersebut bukan mengharuskan sih, seharusnya setiap ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi jiwa melayani serta membangun masyarakat wajib tertanam kuat di dalam diri setiap ASN.
Apalagi ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang, yaitu perubahan-perubahan besar yang membutuhkan inovasi untuk menghadapinya. Nah, dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi keniscayaan dalam menghadapi era perubahan tersebut. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus ditingkatkan, baik itu kolaborasi lintas organisasi, daerah, ilmu, lintas profesi. Nah, sebaiknya tidak ada lagi itu yang namanya ego sektor, ego daerah, maupun ego ilmu. Nah, dari video tersebut, solusi yang saya tawarkan dari sisi manajemen, yaitu yang pertama, setiap kegiatan itu seharusnya dibuat perencanaan yang sangat matang, baik itu menyangkut hal teknis dan yang non teknis. Mulai perencanaan, segala hal jadi bisa diukur dan diprediksi secara baik dan akurat. Yang kedua, adanya pengembangan kompetensi SDM, dalam hal ini ASN, seperti lebih ke arah peningkatan pengetahuan tentang teknologi atau jejaring, karena saat itu saat ini satu-satunya, bukan satu-satunya sih, salah satunya cara untuk mengatasi masalah pelayanan publik di era digital itu adalah pelaksanaan secara daring atau online. Nah, secara general, pola pikir dan sikap mental ASN dituntut untuk lebih lincah dan inovatif untuk menghadapi birokrasi yang dinamis tanpa mengenyampingkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagai ASN. Mungkin demikian tanggapan saya, Mas Gufron. Saya kembalikan ke Mas Gufron. Oke, terima kasih Mbak Muji. Gimana nih menurut teman-teman? Cukup ya? Bagus ya tanggapannya dari Mbak Muji ya? Bagus ya? Bagus, Oke. bagus, Mas. Berarti udah jelas semua ya kalau dari sisi manajemen ASN. Mungkin dirasa cukup. Untuk nilai-nilai yang kedua nih, kita lanjut ke World of Government. Siapa yang mau menanggapi untuk yang kedua ini? Silakan. Oke, Mas, baik. Mungkin saya akan melanjutkan untuk menanggapi di bagian Whole of Government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika menurut saya sangat disayangkan ya setelah kita melihat video kerusuhan warga atas vaksinasi COVID ini, karena begitu besar antusiasme warga, namun sayangnya tidak dibarengi dengan kedisiplinan dan kesadaran protokol kesehatan dari masing-masing warga. Seharusnya apabila ada pendekatan whole of government yang baik, hal seperti ini bisa saja dihindari. Sama seperti yang tadi Mbak Muji sampaikan sebelumnya, harus ada inovasi nih. Nah, inovasinya apa? Saya coba berikan contoh ya. Mungkin dari pihak Poltekkes ini tuh dapat melakukan koordinasi sampai membuat gugus tugas antara Poltekkes dengan Pemkot setempat dan juga pihak kepolisian serta TNI. Harapannya, dengan penambahan jumlah personil dan juga adanya gugus tugas ini, kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan lebih tertib. Selain itu, agar dapat mengurangi kerumunan, pendaftaran dan penjadwalan vaksinasi dapat dilakukan secara online dan ada pembatasan jumlah maksimal berapa orang yang harus masuk ke ruangan vaksin sesuai nomor antri agar pelaksanaan tetap sesuai dengan aturan protokol kesehatan dan berjalan dengan tertib. Kemudian bagaimana nih apabila ada beberapa warga yang tidak dapat mengakses internet untuk mendaftar secara online? Ya, seperti kasus yang pernah terjadi di Makassar beberapa pekan yang lalu, di mana ada seorang bapak yang sudah cukup tua mengayuh sepedanya sejauh kurang lebih 15 km karena ingin ikut vaksin. Namun tidak tahu apabila harus mendaftar secara online karena bapak tersebut tidak memiliki handphone. Nah, disinilah peran dari ketua RT atau kelurahan setempat. Dari pihak kelurahan memberikan undangan vaksinasi kepada ketua RT yang selanjutnya dibagikan kepada warga-warganya. Undangan tersebut juga berisi petunjuk bagaimana pengaksesan untuk mendaftar vaksinasi secara mandiri
Kemudian ada tambahan, apabila ada warga yang tidak dapat mengakses secara mandiri, agar dapat menghubungi ketua RT setempat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan untuk dibantu mendaftarkan warganya yang tidak dapat mendaftar secara mandiri. Begitu sih Mas dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Gufron. Terima kasih. Oke, baik Mbak Ulan. Yang dikatakan Mbak Ulan tadi, saya teringat ini nih. Saya pernah nonton berita sama juga tentang vaksin gini yang bapak-bapak yang datang itu ya. Tapi saya lupa di mana, nggak tahu, mungkin sama ya sama ini. Itu yang kasihan ya. Datang jauh-jauh, nggak bawa HP, nggak punya HP, bukan nggak bawa HP ya, nggak punya HP. Tapi untungnya di situ petugasnya sigap untuk segera membantu. Mungkin, Iya betul Mas. nah, mungkin sama ya. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi lagi nggak yang masalah ini, atau sudah cukup yang dari Whole of Government? Cukup ya? Mbak Zia mungkin nih, Mbak Zia. Belum ada tanggapannya. Oke, Mbak Fasia yang setelahnya aja ya, dari nilai-nilai pelayanan publik nih. Coba kalau ada tanggapan dari Mbak Fasia gimana? Ya, sebagai seorang ASN perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamental pelayanan publik. Termasuk kita perlu sebagai seorang ASN itu perlu mengetahui pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan. Nah, berdasarkan video yang barusan ditayangkan tadi itu, terlihat jelas bahwasanya penyelenggaraan pelayanan vaksinasi tidak memegang prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Di antaranya, pertama, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, prinsip yang tidak dipegang dalam penyelenggaraan vaksinasi itu efektif dan efisien, di mana itu terbukti adanya ledakan masyarakat dalam antrian vaksinasi sehingga terjadinya kerumunan dan justru mengabaikan protokol kesehatan, bahkan sampai merusak fasilitas umum. Ini adalah contoh pelayanan publik yang buruk. Yang dimaksud efektif di sini itu suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau efisien di sini, suatu usaha mengharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tidak menguras waktu, cepat, dan memuaskan. Prinsip yang ketiga, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau, dengan kendaraan publik mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Nah, ini berhubungan dengan pendapat Mbak Ulan terkait WOG. Sebaiknya untuk menghindari terjadinya hal serupa, pihak penyelenggara bisa melakukan vaksinasi door to door. Jadi tidak perlu terjadinya kerumunan seperti video tersebut. Mungkin sekian tanggapan dari saya, Mas Gufron. Saya kembalikan kepada Mas Gufron. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fazia yang terakhir nih. Oke. Bagus-bagus semua tanggapannya. Mungkin dari saya langsung ke kesimpulan aja ya. Oke. Dari tanggapan tentang nilai-nilai manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik yang teman-teman kemukakan tadi, ada beberapa yang saya garis bawahi, yaitu satu, dari sisi penerapan nilai-nilai manajemen ASN. Dari segi perencanaan, kegiatan kurang atau belum matang. Selanjutnya, pihak penyelenggara sudah memiliki orientasi untuk melayani masyarakat, tetapi kemungkinan tidak mengkolaborasikan kompetensinya untuk berinovasi, sehingga pelayanan itu menjadi tidak profesional. Yang kedua, dari sisi penerapan nilai-nilai whole of government,
kurangnya koordinasi antara Poltekkes dengan pemerintah setempat, serta kurangnya inovasi dalam penerapan pendaftaran. Contohnya bisa dilakukan dengan cara online, tetapi di sini tidak dilakukan, dan juga bisa dilakukan dengan pembatasan jumlah orang yang hadir dalam tempat dilakukannya vaksinasi agar tidak terjadi kerumunan. Yang ketiga, dari sisi penerapan nilai-nilai pelayanan publik. Di sini tidak memegang prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik seperti yang dikatakan Mbak Fazia, yaitu responsif terkait mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur layanan yang kurang baik. Efektif dan efisien, yaitu terbukti dengan terjadinya ledakan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan dan merusak fasilitas umum. Selanjutnya, aksesibel. Di dalam pelaksanaan vaksinasi ini membuat tidak semua orang dapat mengikuti pelaksanaan vaksinasi karena terjadinya kerumunan tadi. Dan ini selanjutnya ada solusi, mungkin solusi yang bisa dilakukan baik untuk instansi tersebut maupun untuk instansi lain. 1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat atau pihak berwenang terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, merencanakan kegiatan dengan baik dan melakukan simulasi akan hal-hal yang dapat terjadi baik maupun buruknya. Yang ketiga, tempatkan orang-orang yang berkompeten dalam melaksanakan tugas sesuai deskripsi pekerjaannya. Dan yang keempat, melakukan inovasi dalam pelayanan yang akan mempermudah setiap orang yang memerlukan pelayanan. Oke. Mungkin cukup dari saya terkait kesimpulan dan sedikit solusi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Atau sudah cukup? Kalau saya. Oke, cukup ya. Cukup. Cukup ya. Mas. Oke, Mbak Fazia mungkin ada tambahan? Sudah cukup, jelas. Ada ya. Berarti kita sepakat ya kalau contoh di video ini adalah bad practice tentang pelayanan publik ya. Ya, sepakat. Ya, Mas, sepakat. Oke. Baik, kalau sudah sepakat semua, bisa kita akhiri diskusi kali ini. Terima kasih Mbak Muji, Mbak Ulan, Mbak Fazia atas waktunya untuk melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.